Dari 6 ekor. Berapa dari 6 ekor? 6 ekor. Oh. Jantan 1, betina 5. Ya tergantung rezeki kalau gitu. Yang kuasa yang tahu. Kadang-kadang 1 kan. Ya, kalau yang 3 jarang. Jarang ya? Rata-rata 1 2 itu. Nama saya Haryanto, panggilannya Pak Anto, alamat Margaroto, Metro Gebang, Lampung Timur. Oke, masih Lampung Timur ya Mas ya? Ya. Oke. Ini sepertinya kambingnya sampean banyak sekali Mas. Ini jumlahnya ada berapa Mas? Ini sekarang 5, yang dulu ini 53, cuma ada tambahan anak kecil ini berarti kan 56. 56. Sama kan yang kecil kemarin itu beranak itu. Nah, kambing sebanyak itu Mas, itu kisahnya gimana awal cerita sampean memiliki peternakan ini Mas? Dari 6 ekor. Berapa dari 6 ekor? 6 ekor. Jantan 1, betina 5. Terus kok bisa sebanyak itu? Itu murni dari peranakan sendiri Mas? Ya dijual beli lagi gitu loh Pak, maksudnya. Jadi kan misalnya kita jual, misalnya dapat 2 beli 2 gitu. Dikecilin lagi tapi kan dapat 2 gitu. Tambah-tambah terus. Itu kalau udah nyampe 30 20 udah enak lagi. Itu udah berapa tahun Mas sampai ngelola? Dari 2015. 2015. Ya. Artinya sudah 9 tahun Mas. 9 tahun. Udah lama banget ini Mas. Iya. Nah, selama 9 tahun itu Mas, pencapaian apa yang sudah sampean raih Mas dari ternak ini Mas? Ya bisa dilihat tuh rumah Pak. Oh, rumah itu Mas? Iya. Terus kandang ini Mas, ini awal mulanya apa langsung gede seperti ini? Enggak, ya untuk apa ya? Kok bisa jadi sebanyak ini Mas? Ini yang saya kagum di peternakan sampean ini. Itu apakah ada trik khusus gitu Mas? Ya triknya itu telaten Pak, yang penting rutin kita kan untuk kasih makannya itu. Kalau kita beranak kan kita olah juga, anaknya itu kita gedein jual dapat 2 itu maksudnya. Ditenangin lagi kalau bahasa Jawanya diopeni lah maksudnya. Nanti nambah lagi nambah terus gitu. Terus babar ya Mas ya? Babar. Nambah terus itu kambingnya. Kenapa sampai memilih ternak kambing Mas, nggak ternak yang lain? Soalnya kan saya pernah ngalami dulu ternak sapi juga pernah. Terus kambing juga, kambing juga pernah itu, tapi kan penggemukan. Yang terakhir ini breeding ini. Perasaan saya kalau dilihat dia itu nggak perasaan, kenyataan loh Pak ini. Memang menjanjikan breeding itu positif Pak. Jadi sekarang mantap di breeding Mas. Itu yang bikin sampai mantap di breeding apa Mas? Ya keuntungannya 2 kali lipat Pak. Dibanding penggemukan tuh. 2 kali lipat. Misalnya kita beli 1 juta itu untuk induknya ya. Nanti kita 1 tahun tuh jual anaknya udah dapat 1 juta loh. Jadi breeding itu dapat untung dari anaknya itu Mas. Iya. Itu anaknya itu biasanya sampai besarkan lagi atau sampai jual? Ya, kalau sering kali itu ini habis ya, kalau Jawanya nyapeh lah, udah nggak menyusul lagi itu. Kita jual itu. Dia udah mulai makan itulah, makan agak banyak untuk kita jual. Ya itu sekitaran, kalau laki-laki biasanya 1 juta. Kalau anak untuk yang betina biasanya 600 700 itu. Nah itu hasil anakan itu kan dapat uang 1 juta Mas ya. Itu sampai belikan ke indukan lagi atau buat belikan indukan lagi. Terus cara memilih indukan yang pas untuk breeding tuh Mas, seperti apa Mas? Kalau saya yang penting sehat ya, kelihatannya badannya bagus udah aja. Terus untuk breeding itu biasanya sampai belanja indukan itu yang sudah laktasi atau yang udah beranak atau yang diri doro atau yang doro Mas? Doro. Pilih yang doro Mas. Apa nggak kelamaan Mas? Ya doro kan siap kawin juga dia, sudah siap kawin doro. Sama aja sama yang udah beranak itu, sama aja. Doro yang siap kawin tapi Mas? Yo siap kawin, doro siap kawin, memang siap kawin dia. Itu biasanya anak pertama 1 atau 2 Mas? Ya tergantung rezeki kalau gitu, yang kuasa yang tahu. Kadang-kadang 1 kan, ya kalau yang 3 jarang. Jarang ya? Rata-rata 1 2 itu. Karena masih pemula itu Mas ya. Ini jenis yang sampai ternak ini jenis Jawa Randu yang ini. Jawa Randu. Kenapa memilih Jawa Randu Mas? Ya kalau menurut saya enak cara pengurusannya. Penjualan juga enak kan, standar harganya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu. Kalau kelasnya PE Australia itu kan agak mahal tuh, kadang-kadang pemakai juga kan
pelarangan bahasanya itu. Kadang biasanya sampai jualnya itu kemana mas? Ke pasar atau pasar? Ada? Oh. Kadang-kadang teman juga ada sih yang itu, yang jual, yang benar pedagangnya itu ada juga. Tapi yang seringkali ya di bawah anu lah temen gitu. Iya. Untuk kelas Jawa Randu itu nilai penjualan menurut sampean itu puas nggak mas? Kalau untuk pribadi saya puas aja kak. Enak mas ya Jawa Randu itu. Kakak yang rata-rata ini kan 1 tahun beranaknya 2 kali ya rata. 2 kali mas? Soalnya gini Pak, itu kan waktu ini apa itu udah beranak itu kan mungkin 1 bulan atau 40 hari udah minta kawin lagi dia. Dia kasih pejantannya itu. Ya kadang-kadang kan kalau pas rezekinya ada kan kadang-kadang belum saya pisahin kan dia udah beranak lagi. Anaknya itu belum saya pisah udah beranak kadang-kadang. Oh gitu. Ada nggak mas ciri-ciri kambing itu minta kawin mas? Ya kalau dia kalau di sini rata-rata itu ya dia tuh berteriak bengok-bengok katanya. Mbak gitu mas. Mbak sama ini ekornya itu pipit-pipit gitu ya. Nanti pejantan juga nganu kok, respon juga kok. Dia ngerespon mas? Respon. Dia terus, juga naik-naik ya bingung dia. Terus langsung sampean paket. Saya taruh jadiin 1. Kalau dia agak nggak mau ya saya ibaratnya bahasa Jawanya gujer lah. Guji. Jadi telaten mas sampean. Telaten. Jadi kuncinya breeding itu harus telaten. Telaten. Terus background sampean selain menak kambing ini sibuk apa mas? Ikut bos jagung sama ladang. Oh ikut bos jagung. Terus apa nggak mengganggu aktivitas sampean di sana? Enggak ya? Enggak. Biasa aja ya. Enggak terlalu berat. Terus misalkan mas, ini kan di kampung mas ya, ada istilahnya rewang, ada istilahnya apalagi kalau pas musim lebaran itu mas, kan sibuk kita. Itu supaya stok pakan cukup itu gimana mas? Caranya sampai mas? Cara cukup ya mungkin 2 hari 3 hari kita ngambil. Tempat saya kan ini ngasih buat ini di ladang itu buat tanaman sendiri. Odotan itu sama nanam singkongnya itu kita ambil daunnya gitu kan. Nanti kalau udah tua kan hasil buah juga bisa bawa ke pabrik. Singkong gitu mas? Singkong Bayeman kalau di sini Bayeman. Itu biasanya umur berapa bulan mas bisa dipangkas itu mas? Kalau untuk dipangkas saya sekitar umur berapa itu ya? Kayaknya sekitar 6 bulanan saya. Saya pangkas itu. Itu nanti nggak berpengaruh di buahnya mas ya? Yo dikit ada, memang ada pengaruh. Cuma kan nggak terlalu efek banget kok. Yang penting untuk keduanya nggak dipotong lagi. Kita kasih apa itu kalau bahasa Jawanya jalo loh. 1 itu loh tuh. Tunasnya 1. Jangan dipotong lagi itu 1 itu. Kan kalau 1 batang itu buahnya daunnya banyak tuh itu. Pangnya itu. Ada 5, 6. Kita 1 aja dihidupin lagi. Jangan diutik lagi tuh. Biarin aja. Iya. Menurut sampean mas, sampean kan petani juga mas ya. Apa keuntungannya seorang petani juga memelihara kambing itu keuntungannya apa mas? Kalau seorang petani itu ya gimana ya? Untuk saya tuh ayam pikirannya kalau sama berternak itu. Tani sama berternak, ayam pikiran. Nggak terlalu ribut, ibaratnya pusing gitu loh. Iya. Apa kita udah capek semalam udah tidur aja udah enak kok. Pagi aktivitas lagi. Iya gitu aja. Terus selain dari penjualan kambing mas, ada nggak penjualan yang lain mas? Kalau ini kotorannya ayam tuh nggak saya jual, buat sendiri. Bawa ke ladang. Nggak perlu beli lagi. Kalau kita jual lagi ya bisa sebenarnya, cuma kan mendingan dimanfaat dia sendiri aja, nggak usah jual. Bisa mengurangi pupuk kimia. Iya, ya, mengurangi pupuk kimia. Pupuk kimia mahal ya mas ya? Mahal. Karena nggak punya duit kalau ada duit nggak mahal. Nggak punya duit, punya aset. Iya. Punya ladang, punya kambing sebanyak ini mas. Ya kalau petani yang penting bener-bener kita cara ngolahnya gitu, gimana ladang sama kambingnya. Untuk pakan mas, selain daun singkong ada lagi nggak mas? Odotan. Odot. Iya. Odotan cuma keliling aja tuh. Sekitar ladang itu. Ya selain odot lagi mas, yang di drum-drum itu apa mas? Oh itu onggo sama jenjet, sama fermentasian daun singkong juga. Itu pemberiannya setiap kapan mas? Kalau untuk yang fermentasi daun singkong itu kasih makannya itu kalau
kayak gini kita ngerumput nggak bisa ngerumput tuh ngasihnya. Kalau bisa ngerumput ya nggak dikasih. Kalau untuk pokok itu aku tiap habis maghrib itu saya kasih aslinya. Kalau soalnya kalau siang atau pagi itu kalah dengan ayam. Oh, berebut dengan ayam. Sampai naik ke sini, Mas? Ini naik sini ayamnya. Oh, alah. Ini Mas Santo, ini sedikit pribadi Mas. Saya tanya lagi Mas. Pencapaian sampean ketika sampean dari 9 tahun yang lalu sampai sekarang ini Mas, pencapaian terbesar sampean menerak kambing ini apa Mas? Kalau pencapaian saya kayaknya untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak bingung. Terbesar rumah Mas ya? Ya kalau terbesar memang rumah. Rumah sama motor. Untuk perawatan kambing Mas, ini ada perawatan khusus apa gimana Mas? Kalau saya perhatian kayaknya biasa aja loh Pak. Misalnya kan kita dari pagi itu kasih makan cuan, habis itu kasih, terus setelah asar itu kita kasih, habis maghrib itu kita kasih onggo itu aja. Simple kok. Simple Mas ya. Kita kompor kalau semonggonya itu, onggo mejenjet. Bingung ini kalau ternak kambing itu sebenarnya capek ngoyo nggak sih Mas? Enggak Pak, biasa aja loh. Kalau orang lihat, kambingnya banyak, nanti pakannya juga banyak, pasti ngoyo. Iya, rata-rata orang bilang gitu, tapi saya rasakan biasa aja ya Pak. Ya kayak orang nggak ngingu kambing aja ya biasa, waktu ladang, waktu kerja itu aja. Ini kambingnya sampai dikasih makan berapa kali sehari Mas? 3 kali. Pagi, sore, siang. Pagi, siang, sore Mas. Pagi, siang, sore. Sama habis maghrib itu aja dibantu karena onggo sama jenjet. Itu apa nggak boros Mas makanannya kok 3 kali Mas? Enggak, ya dikit-dikit aja. Yang penting dia tuh gayem lah bahasanya. Di desa ini Mas, seandainya kok nggak melihara kambing rugi nggak sih Mas? Ya sangat-sangat rugi, khususnya di sini kan rata-rata petani sih. Kalau petani itu nggak melihara kambing rugi. Ruginya? Soalnya gimana ya? Ini kan termasuk aset besar kalau enggak. Kayaknya ya sepele cuma kambing nggak berapa. Kenyataannya loh, fakta. Memang sangat menguntungkan. Misalkan buat dijual buat bayaran anak sekolah bisa Mas ya? Iya bisa. Misalkan butuh motor bisa jual. Sampai bikin rumah pun bisa Mas ya? Bisa. Itu caranya sampai mentarget supaya ini misalnya bisa buat beli motor, bisa buat beli rumah, itu apa sampai ada target gitu Mas? Ya targetnya 1 tahun sekali. Tiap tahun nih berarti tiap tahun harus ada hasilnya gini-gini terus. Tiap tahun Mas ya? Itu yang sampai jual itu yang khusus jantan-jantan gitu Mas? Enggak juga, yang betina juga saya jual. Ya kalau kali jual nggak muat kandangnya. Iya betul sekali Mas. Ini kan kandangnya sampai kayaknya ada penambahan nih Mas. Iya. Awalnya kayak panggang P2 kan? Iya. Nah, ini tengah ini susulan Mas? Susulan ini. Soalnya kalau kayak gitu kan sini becek. Coba waktu beranak itu saya biasanya kalau saya ini saya turunin kan biar keparan di sini dulu anaknya itu. Enak di sini kan nggak becek gitu loh Mas. Kalau masih makan malam-malam juga nggak becek, enak juga kan. Untuk keluarga mendukung nggak Mas sampai ternak kambing? Sangat-sangat mendukung. Contohnya apa Mas? Contohnya istri ya kalau pagi ngasih makan sama siang sama sore. Ikut bantu ngasih makan? Iya ngasih makan, bersihin ini. Kalau aku mungkin ya sambil lihat udah beranak lagi belum gitu. Ngasih onggo itu aja kalau saya. Selain sampai ternak kambing kan sampai juga kerja itu Mas ya? Iya. Nah, di kerja itu di mana Mas? Di tempat bos jagung. Bos jagung Mas ya? Nah, apa yang sampai dapat dari situ Mas? Misalkan akan dari jenjet. Kalau bos jagung jenjet. Gratis itu Mas? Gratis. Jadi setiap pulang kerja sampai bawa? Bawa, pasti bawa. Terus cara pemberian makan jenjet itu Mas? Dicampur sama onggo, sama kasih garam. Itu tak Mas? Iya. Nggak dikasih molase apa? Enggak,
Dulu pernah saya kasih obat kayak apa itu M4 sama itu, terlalu boros itu. Terlalu boros Mas ya. Jadi sangat beruntung banget Mas ya, punya genjet, lokak genjet itu Mas. Iya. Kalau ikut bos jagung jabut singkong ya kita dapat daunnya. Dapat untung 2 kali juga. Untuk pakan sama uangnya. Sampai seneng gak Mas melihara kambing ini Mas? Sangat seneng. Momen yang bikin sampai seneng ketika sampai melihara kambing apa Mas? Ya kasih makan itu, waktu kasih makan itu terus dapat uangnya apalagi. Pas ngasih makan, pas badan capek jadi hilang Mas. Seneng. Ayam kalau sudah masuk kandang sini udah ngasih makan tuh ayam Pak. Lihat dia makan itu seneng. Yang penting kalau hasil akhir yang paling sangat mengenal itu uangnya itu Pak. Hasil dari penjualan itu. Nah, itu emang poin pentingnya. Nah, rata-rata yang dicari kan itu. Betul sekali. Ini Mas, apa yang membuat Mas Santo ini semangat ternak kambing? Yang memotivasi sampean? Ya gimana Pak, kita kan hidup di desa ya Pak. Saya lihat kan sekitar kita kan banyak hijau-hijauan loh Pak. Kalau nggak dimana sayang gitu loh. Oh gitu. Nggak perlu biaya besar maksudnya gitu. Terus asetnya pun ya bisa buat jangka panjang. Iya. Mas, tolong berikan pesan-pesan ke sesama peternak Mas, atau kawan yang baru memulai ternak Mas, supaya semangat kayak sampean Mas. Yang jelas kalau untuk teman-teman dulu semangat lah. Kejarlah waktu seperti kamu mengejar apa ya, ibaratnya ngejar orang berlari itulah ya. Semangat terus pokoknya. Pokoknya selagi badan sehat semangat. Ya, semangat nih. Untuk masa depan ya Mas. Iya. Oke Mas, ini saya ucapkan terima kasih. Kami beserta tim undur diri. Terima kasih sudah memberikan edukasi tentang peternakan kambing. Semoga ternak kambingnya sampean berkah.